يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadratus Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Faslun wal istinja'u wajibun min kulli kharijin mulawwisin minas sabilaini bima'in aw thalathi ahjarin aw ma yaqumu maqamahuma min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi mat'umin wala muhtaramin wala mubtallin. Ini menerangkan tentang cara kita bersuci. Jadi di dalam agama Islam bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika mau bepergian, sampai ketika kita mau bersuci itu ada tata caranya atau ada candeng matura, tata keramana, ada etikanya. Istinja membersihkan sesuatu hal yang najis itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Timun bada orang beres mare akemi atau mare ako padeng orang beres pas tak akela maka hokoma tu tusah. Hokoma tusah. Makanya ada satu hadis yang menerangkan bahwa ada seseorang ahli kubur itu disiksa di dalam kubur karena satu hal yang kecil. Apa penyebabnya? Yaitu tidak bersuci ketika kencing. Kan beda kadang supir-supir trek kaban-ban wa akan mi tak tama karona. Pah karokun atau apaan songkon wae sabar daya. Atau apaan sabar daya songkon wae sabar daya pah acan cerodon kaban-ban. Iya bener karokun supir trek. Makanya supir segera pada. Lah, itu mon pas tak istinja, pas tak bersuci, waktu itu setelah kencing tidak bersuci, itu menyebabkan kita berdosa. Jadi kalau ada orang berakal tidak bersuci ketika sudah kencing atau buang air besar, maka itu hukumnya berdosa. Berdosa dalam agama. Apa definisi wajib? Definisi wajib itu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan diberikan pahala, yang meninggalkan disiksa. Itu definisi wajib. Apapun yang keluar dari dua kemaluan, baik laki-laki atau perempuan, kullu kharijin mulawwisin minas sabilaini. Bersuci itu wajib dari setiap hal yang keluar dan kotor, yang keluar dan kotor, keluarnya lewat dua kemaluan, baik pria maupun wanita.
Cara bersucinya, bima'in bisa dengan air. Dengan air yang biasa dipakai, ya air biasanya. Di Pakong ini nggak biasa bersuci dengan tanpa air. Biasa bersuci dengan air. Ya umpama air ada. Air ada. Bolehkah bersuci dengan hal lain? Boleh. Apa sebabnya? Ada dalilnya. Ini dalilnya. Au salasati ahjarin. Atau kalau tidak mau memakai air, bisa juga dengan satu kerikil bersegi 3 atau 3 biji kerikil. 3 biji kerikil. Au ma yakumu maqamahuma, atau pengganti dari batu kerikil. Apa penggantinya? Contoh. Besi. Besi bisa. Asalkan besi negela tak yang kuy. Bersyarat dah. Hal-hal yang bisa dijadikan untuk bersuci selain batu itu bisa. Kayu. Bisa. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Nanti akan dibahas syarat-syaratnya itu. Apa saja syarat-syaratnya benda yang bisa dibuat ganti air untuk bersuci? Ada syaratnya. Pertama, syaratnya benda tersebut harus dari benda jamit. Benda jamit itu apa rohnya mana? Jandeng jeba atos geli. Padat. Padat ya, tidak cair. Padat. Jadi selama bendanya itu padat, bisa dibuat untuk bersuci. Sekaligus tahirun, jamidun tahirun, dan sekaligus suci. Dan juga qali'un, dan bisa membuang hal-hal, dan bisa membuang najis, bisa membuang kotoran. Qali'un bisa membuang kotoran. Ya, seumpama ada orang yang buang air besar, kotoran-kotoran yang melekat itu bisa dibuang dengan benda tersebut. Itu namanya ma yaqumu maqamahuma. Jadi ghairu mat'umin, bukan benda yang bisa dimakan. Walaupun padat, suci, dan bisa membuang hal yang najis, tapi bisa dimakan, nggak boleh. Contoh, mangga. Bisa kerocek kan? Eman, pakai ke baju lagi lah, wah. Eman. Padat. Mangga. Ya, pas. Tak lebur pas ke baju. Mana boleh nikah? Itu bukan padat itu. Tidak padat itu. Tak geli, lembut. Contoh lagi besi. Contoh lagi besi, pisau. Pisau itu termasuk besi, geli, soceh. Cuma itu muhtaram, dimuliakan. Artinya dimuliakan, dibuat sesuatu oleh orang, oleh manusia untuk hal-hal yang positif. Kalau cek pakai orang. Tak, artinya akela kalau ben pisau tak boleh. Karena muhtaram. Dan juga syaratnya juga yang disebutkan di kitab-kitab itu yang lain, mubtal. Ghairu mubtal, tidak basah. Kalau basah, tidak boleh. Kalau basah, tidak boleh. Jadi ada bahan, umpamanya ada bahan yang padat, cuma ada unsur basahnya, tidak boleh untuk dibuat bersuci. Ada yang bertanya, tisu, bolehkah untuk bersuci? Bukan menghilangkan najis di keramik, bukan. Ini bersuci di dalam kategori istinja,
bersuci kotoran yang keluar dari dua kemaluan. Nah, tisu itu kalau mazhab yang kita pakai ala santri itu rata-rata para ulama di pondok pesantren itu tidak mencukupkan. Artinya bersuci dengan tisu yang biasa dilakukan oleh orang-orang kelas bintang 5 di hotel-hotelnya itu dihukumi oleh para ulama. Mayoritas di kalangan pesantren, ada di luar, di non pesantren ada yang menghukumi boleh. Itu tapi bukan dari kalangan pesantren. Tapi ulama-ulama pesantren rata-rata menghukumi itu tidak mencukupi syarat untuk dijadikan alat bersuci. Kan beda karo kun jeropon pah ngelak tisu. Coba buang. Itu tidak mencukupi karena tisu satu bukan benda padat. Nomor dua, ya suci ya boleh suci boleh. Ghairu qali'in. Tidak bisa cek saking najis cek saking yang keluar itu maring akan sik sabong begali. Barang sik keluar begali. Nah, pakai cekak neng pet lepet ruang, atau tak bisa mailang je. Makanya para ulama tak mencukupkan. Mon tisu. Juga tisu itu dianggap oleh rata-rata ulama muhtaram. Biasanya dibuat untuk selesai makan, dibuat oles-oles, dibuat tisu, dibuat membuang. Jadi tidak mencukupi untuk dijadikan untuk bersuci, untuk dijadikan hal atau bahan untuk bersuci, tidak mencukupi. Nah itu syaratnya untuk dijadikan bolehnya bersuci dengan alat selain batu dan air itu dari hal-hal yang benda padat, suci, bisa membuang najis dan bukan dari yang bisa dimakan atau benda-benda mulia. Contoh benda-benda mulia seperti emas, atau mutiara, permata, tidak boleh. Dan tidak basah, itu syaratnya. Nah, caranya ini akan disebutkan caranya. Syurutul istinja bil ahjari khamsatun. Syarat-syaratnya bersuci dari bahan yang berbentuk batu dan semacamnya, benda-benda padat, itu ada 5 perkara. Pertama, ayyakunal khariju jafan wala yantakila min mawdi'ihi wala yujawiza safhataihi awil hasyafatah wala yatra'a alaihi ajnabiyyun ma'i'un wa an takunal ahjaru tahiratan ghairu mablulah wala malsa'ah. Pertama syaratnya untuk bersuci dari kerikil batu, pertama najis yang keluar dari kemaluan itu berbentuk kering, bukan cair. Cak maturun nah tak mincret. Saya keluar kotuh kering. Mon air besar kalau yang keluar dari belakang. Syaratnya harus yang keluar itu tidak tak jamatun tak mincet. Kotu bareng saya keleng, ingaan dan segelak ngakan apa? Akan sabang. Sabang ya arojak. Sekaligus wala yantaqilu min mawdi'ihi, dan tidak keluar dari batas tempat.
tidak keluar dari batas tempat. Kalau mencret itu mestinya apes nampes. Makanya tidak boleh itu syaratnya yang kedua. Yang ketiga, wala yujawiza safhataihi. Dan syaratnya yang ketiga, tidak boleh melewati najis tersebut lingkaran kemaluan dari dubur. Yang dimaksud dubur di sini, saya kasih contoh ya, biar tidak gagal faham. Iya. Iya. Mana itu? Enggak itu. Nah, yang sudah dikuliti itu. Yang sudah dikuliti. Yang sudah dikuliti. Nah, itu mantap. Pamit ya. Ajar Mas. Nah, ketika kita jalan, yang dimaksud sofhataihi, lengkeran buntara dubur. Lengkeran buntara dubur ini, kalau kita jalan, karena lempet. Lengro lempet. Ketika sudah kita duduk, saya lempet roh gelak dah ya Pak, mekar. Le mekar selang jeleng roh dubur. Mekar selang jeleng roh dubur. Teti mon beda orang audu pas nyeting ke sejeleng roh. Betal. Mon karo aku nyeting rian enggak? Arya nyeting ria enggak? Arya nyaman benih dubur. Arya nyaman bang? Paham ya? Arya nyaman halaqatu duburihi bunterlah leng dubur orang se aku padeng. Nah, jadi tempat sema betal ketika seting ben orang ngaudu aro nyaman dubur. Leng arwala. Leng arwala. Jadi mun tak mun nyetanang pak te pantanang mun nyeting tak sampai depak ka halaqah tak betal wuduk ja. Jok tak arap. Kau mun tengah tibi lah. Ngomong tenoreng. Iya. Entar pakai ruga-rugan enggak apa-apa. Tak masalah. Enggak masalah. Ya, ini ya satu ya. Jadi syaratnya satu, pertama tidak kering. Nomor yang pertama tidak basah, yang kedua tidak pindah najisnya ke tempat lain. Pas yang kedua, yang ketiga tidak najis tersebut tidak melewati dubur, tidak melewati hitamnya dubur. Tidak melewati hitamnya dubur. Dan kalau kencing awil hasyafah. Kalau kencing ini laki-laki, mens, laki-laki. Timun lain laki hasafah. Saya kasih contoh hasafah biar tidak gagal faham. Ada yang menengah ke atas ya. Belum belas ke atas. Iya marah. Ya, enggak biar paham. Jadi yang dimaksud hasafah, hasafatud dzakar, yang dimaksud hasafatud dzakar ini itu kalau tahu emiknya itu tempat emiknya itu artinya di mana tempat kemaluan laki-laki itu disunat. Jadi yang membatalkan itu bukan gagangnya. Yang membatalkan wudu bukan gagangnya. Beniku takut nemik ke. Jadi saya maksud membatalkan wudu nyeting ke hasafah. Nyeting ke tempat pas sunatna orang laki ketika sunat luar seluang. Jadi kalau umpama ada orang berwudu terus pegang gagangnya, ndak batal wudunya. Kalau mau nyeting, jadi saya batal mau nyeting, hasafah. Begitu. Paham ya? Kemudian untuk selanjutnya yang keempat, wala yatra'a alaihi ajnabiyyun ma'i'un, dan tidak dijatuhi suatu najis yang lain. Jadi ketika tak pestam-pesin bareng najis lain,
Mau nepes-tampesin barang najis selain, maka tidak boleh bersuci lagi. Harus dengan air. Harus dengan air. Ipes-tampesin barang najis lain secair. Mon sepadat, tidak masalah. Itu syarat yang keempat. Dan yang kelima syaratnya, batu itu harus suci. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Batu itu harus suci. Benda yang dibuat untuk bersuci harus suci dan bisa mensucikan. Kalau umpamanya syarat-syarat yang 5 itu tidak terpenuhi, maka wajib pakai air. Syarat yang 5 barusan yang disebutkan, pertama harus kering. Najisnya yang keluar harus kering. Dan yang kedua, harus tidak berpindah tempat. Yang ketiga, tidak melewati keluarnya najis. Dan tidak dijatuhi benda najis yang cair, yang lain. Tidak dijatuhi benda najis yang lain. Dan yang keempat, yang kelima, batunya harus suci. Kalau syarat yang 5 ini tidak terpenuhi, ta'ayyanal ma'u, maka wajib memakai air. Tuh. Itu syarat-syaratnya. Kalau pakai batu ya, kalau pakai batu 3 umpamanya tidak apa-apa. Jadi pakai batu umpamanya ini ya, pakai ini umpamanya 1, seret. Nah. 2 lagi, seret. Nah. Mana kemi lagian 3, seret. Atau pakai satu batu, kalau kirim lo, saya nyari setajam dia tak sakit. Nah, seret, boleh, seret, nah, boleh, seret. Nah, ada. Berarti Ya. satu batu nikah untuk 1 kali usap, gitu. Kalau pakai batu kerikil yang kecil, kalau pakai yang besar, asalkan ada perseginya, segi 4, segi 5, atau segi berapa lah. Pakai satu batu tidak masalah. Caranya, jadi ini caranya yang disebutkan oleh Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Semoga bermanfaat. InsyaAllah bisa ketemu di acara yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.